qiyamuhu binafsihi. Apa ini secara bahasa biar mudahnya? Qiyamuhu binafsihi yang kita baca tadi, wa maknahu annahu ta'ala laisa muhtajan ila mahallin. Yang dimaksud secara bahasa gampangnya, qiyamuhu binafsihi artinya itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Itu ya, yang namanya Tuhan wajib punya sifat qiyamuhu binafsihi. Kalau nggak punya sifat qiyamuhu binafsihi, maka nggak boleh disebut Tuhan. Secara bahasanya tadi qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Apa itu maksudnya, Maksudnya berdiri sendiri artinya Tuhan itu tidak butuh kepada segalanya. Kepada makhluknya apa aja nggak butuh. Biar gampang contohnya makhluknya diantaranya kita nih manusia, bahwa yang namanya Tuhan itu tidak butuh kepada kita ini manusia. Bahkan sebaliknya, semuanya ya segalanya butuh kepada Allah, butuh kepada Tuhan. Itu namanya berdiri sendiri, atau bahasa kita mah yang paling gampang ya artinya kaya raya. Tuhan itu sifatnya kaya raya. Selain Tuhan itu miskin. Ya, selain Tuhan miskin, butuh pada Tuhan. Nah, ini sifat ini paling penting nih yang kita pelajarin nih, ya, tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya Tuhan maha kaya, berdiri sendiri. Tidak butuh kepada kita nih manusia. Mau sembahyang kita nih, mau ibadah, mau puasa, mau enggak ngaruh sama Tuhan. Tuhan enggak butuh ibadah kita. Tuhan enggak butuh kita sembahyang. Enggak. Atau sebaliknya, semuanya pada rusak, atau semuanya pada berbalik, enggak taat, berbuat dosa dan maksiat dan lainnya. Juga sebaliknya, Tuhan kagak bakalan rugi, Tuhan gak bakalan pengaruh. Kali begitu pengaruhnya jadi kurang kalau banyakan yang gak sembahyang, gak ibadah, gak ngaruh. Justru yang namanya taat, hidupnya baik, itu mah kembali buat kita, gak ngaruh sama Tuhan. Disuruh kita itu ibadah, disuruh kita itu taat, jalani hidup dengan baik, kembalinya sama kita semuanya. Karena itu kita butuh sama Tuhan, yang butuh kita. Adapun Tuhan nggak butuh sama kita. Bahkan dalam keterangan tuh, kalau dibarisin semua, ya makhluknya Tuhan, manusia apapun di satu lapangan atau satu tempat, ya yang dari dulu sampai ke depan dikumpulin semua makhluk. Ya, minta semuanya di situ. Ada yang minta rumah, ada yang minta rezeki, ada yang minta sehat, ada yang minta macam-macam. Itu nggak bakal berkurang kecuali ibaratnya mengambil air dengan sebutir jarum. Air apa? Air laut. Air laut datang make jarum itu dicelupin tuh, ngambil airnya, make jarum itu. Kira-kira yang ikut dikit apa banyak? Nggak kelihatan. Jadi sisanya tuh kemuliaan yang dimiliki Tuhan. Semana sisanya? Selaut. Karena segitu ibaratnya tuh. Ya, itu yang menandakan bahwa kita ini butuh. Kita ini disebut miskin. Ya, yang kaya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri atau maha kaya. Tuhan itu wajib sifatnya yang namanya Tuhan qiyamuhu binafsihi, punya sifat qiyamuhu binafsihi. Kalau nggak punya sifat ini nggak boleh disebut Tuhan. Apa itu qiyamuhu binafsihi? Ada 3 hal yang dikatakan arti atau maknahu tadi. Artinya apa? Yang pertama, maksud daripada qiyamuhu artinya bahwa yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tidak butuh kepada tempat. Tuh dengerin,
Ya, Tuhan itu tidak butuh kepada tempat. Kalau bahasanya laisa muhtajan ila mahallin, bahwa sesungguhnya Allah tidak butuh kepada zat untuk didiaminya, tidak butuh pada tempat untuk didiami Tuhan. Itu artinya qiyamu binafsi. Ya. Ini kalau nggak paham berabe nih, repot nih. Bahkan ada yang begini ditanya kalau lebaran atau iseng, umur misalkan udah 35 tahun, ada anak muda ditanya, ya Tong kapan nikah? Dia enteng jawabnya, terserah yang di atas. Pernah denger kayak gitu nggak? Di TV dah pernah denger ya kayak gitu? Iya. Jawabannya terserah yang di atas. Ini bahaya, ini rusak akidahnya, rusak tauhidnya, menandakan dia mengatakan belum paham bahwa yang namanya Tuhan adanya di atas. Kalau begitu, wah, ini akidah rusak. Ya, padahal dalam sifat ini dibahas bahwa yang Maha Kuasa Tuhan laisa muhtazan ila mahallin, enggak butuh tempat, enggak butuh zat atau tempat untuk didiaminya, enggak ada. Ya, atas kan kalau kita bentuknya makhluk Tuhan, bentuknya kayak kita nih manusia, atas berarti yang ada di kepala kita disebut atas. Atas kan ya, yang di bawah kaki kita disebut bawah. Kalau yang ada di kanan kita berarti di samping. Ada di depan kita sodar namanya, ada di belakang kita zuhur. Itu namanya tempat. Sedangkan Tuhan tidak butuh pada tempat. Mengapa? Karena Tuhan bukan benda. Tuhan bukan benda. Lagian juga memahami secara akal gampang. Lah kalau kita wujudnya manusia, kalau makhluk Tuhan misalkan ada itu apa namanya semut di atas tuh di plafon. Kira-kira semut, menurut semut atas mana? Semut kan nempel tuh di plafon. Menurut hewan semut, makhluk Allah semut namanya, atasnya dia mana? Lek sini nih, ya kan? Lah kan dia nempel palanya, ya kan? Yang disebut atas sama dia mana? Ini kita nih. Nah, itu aja nggak sepakat yang disebut dengan atas mana. Jadi pahamin bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada tempat. Ya. Adanya tanpa tempat. Karena yang bertempat itu disebut dengan benda. Sedangkan Tuhan bukan benda. Ya, itu pahamin. Ya. Kok nggak ada tempatnya? Ada. Ya gampangan lagi pemahamannya. Yang ada nggak perlu mesti diketahui tempatnya. Yang contoh kan sering banyak tuh. Yang kita datang ngaji nih pada malam kali ini, ngaji yang sangat penting ilmu tauhid nih, ditanya misalkan, ini kita nih sekarang yang datang ada nyawanya nggak di dalam raga kita? Ada rohnya nggak? Kalau ditanya berkali-kali, roh itu nyawa adanya di kepala, di badan, apa di kaki? Nah, jawabannya bagaimana tuh? Nyawa, kan kita ada nyawanya nggak kira-kira sekarang nih? Iya. Ada. Ditanya, itu nyawa adanya di kepala, di badan, di jantung, apa di kaki kira-kira? Hah? Di mana itu nyawa? Roh? Hah? Jasad. Iya, di jasad ini posisinya di mana? Di kepala, di jantung, apa di kaki itu roh kita, nyawa kita? Kira-kira jawabannya gimana? Tapi kalau ditanya, yakin nggak kita ada rohnya nih? Yakin. Yakin nggak kita ada nyawanya? Yakin. Lalu ditanya di mana itu yang yakin adanya? Tahu nggak jawabannya? Hah? Kira-kira di mana itu kalau dijawab? Hah? Nah itu maksudnya, yang ada itu nggak mesti bertempat. Nggak tahu tempatnya tapi ada. Contohnya apa? Itu nyawa. Bahwa yang Maha Kuasa itu zat, ya, zat, ya, bukan benda, tidak menempati tempat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan itu bukan benda. Itu disebut dengan qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, maha kaya. Maksudnya artinya laisa muhtajan ila mahallin. Yang pertama artinya nggak butuh pada tempat untuk dia. Yang kedua,
Ya. Arti daripada ini adalah yang kedua dikatakan di sini, bahwa arti daripada qiyamu binafsihi adalah tidak butuh pada pencipta. Karena Tuhan itu adalah zat yang maha mencipta. Ya repot ya kalau dipahamin pencipta, nanti diciptain dia Tuhannya banyak, repot jadinya, diciptain dia kalau ada ujungnya. Itu maksud daripada qiyamu binafsi, artinya yang berikutnya adalah tidak butuh pada pencipta. Yang kedua diartikan bahwa Tuhan adalah zat, bukan sifat. Ini harus dimengerti berulang-ulang kali di awal, antara sifat dengan zat. Memahaminya gimana? Memahaminya nih, peci saya ini hitam, peci ya. Peci ada dua nih, ada sifatnya, ada zatnya atau bendanya disebut peci. Ini ada dua. Apa itu sifat? Sifat itu adalah yang nempel pada zat. Apa itu zat? Zat itu adalah yang ditempeli oleh sifat. Kalau peci sifat warnanya apa? Sifatnya apa? Hitam. Bendanya, zatnya apa disebut? Peci. Begitu. Jadi itu yang maha kuasa, maha penyayang, pemberi rezeki, pemberi kesehatan, penjaga kita, pencipta, itu sifat nempelnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan bahwa Allah itu bukan sifat tapi zat yang maha pencipta. Itu diantara arti qiyamuhu binafsihi. Secara singkatnya begitu ya. Yang 15 tahun umurnya, 15 tahun ke atas umurnya, kemudian akalnya sehat, wajib ini ya, mengenal, meyakini bahwa yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya qiyamuhu binafsi, maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Makhluk diantaranya banyak, contohnya yang paling gampang kita manusia, bahwa Tuhan tidak butuh kepada kita manusia, tapi sebaliknya makhluk, segala makhluk termasuk kita ini manusia, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paham nih. Dengan begitu ya, dengan akal yang singkat dan mudah dipahamin ya, karena ada akal ini kita ya, kalau begitu mah ya, kita juga berakal bahwa yang butuh itu bukan Tuhan, yang butuh adalah kita ya. Yang butuh adalah kita ya. Kalau begitu gimana? Disuruh banyak-banyak doa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, minta. Dan yang paling cakep minta itu kapan? Ketika setelah sholat, habis sembahyang, kita itu disuruh minta banyak-banyak doa. Di antaranya setelah sholat, setelah sembahyang. Jangan sampai ada cerita, misalkan ada orang kaya ngundang, makanan apa aja ada di rumahnya. Pas tinggal makan, ya yang temennya mau diajak makan suruh makan. Kita di serombongan suruh pulang, suruh pergi, nggak boleh ikut makan. Kira-kira kesel apa kagak tuh kalau kejadiannya begitu? Kesel. Nah itu maksudnya begitu tuh. Kita tuh hayya 'alas sholat, disuruh sholat, disuruh sembahyang dengan banyak manfaat, hidangan, kesehatan, ketaatan, rezeki luas dengan sholat tersebut. Pokoknya banyaklah hidangan makanan diberikan Allah kepada kita. Sholatlah kita. Giliran makan kita tinggal, nggak pakai baca doa, nggak pakai baca wirid, nggak pakai baca zikir. Itu maksudnya begitu. Kalau yang bener mah sama tadi maksudnya, giliran dibagiin makanan pulang, kagak pakai zikir lagi, nggak pakai doa lagi. Justru itu yang mau dikasihin mah. Makanya dalam beberapa kesempatan kita disuruh banyak doa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta yang banyak, apa aja, karena ini sumber daripada kemudahan, subur hidup. Hidupnya gampang, hidupnya berkah, hidupnya banyak kemudahan, dan itu melalui doa.
minta sama Allah, karena yang punya itu semuanya, yang maha kaya adalah Allah. Lah kita mah di Al-Qur'an juga dijelaskan, wa antumul fuqara, lah kita mah miskin. Mengada yang kaya? Kagak ada. Yang udah kaya banget juga, yang mobilnya 10, ditanya sama dia, Pak, ini ada yang mau ngasih lagi mobil cakep 1 biar jadi 11. Kira-kira mau nggak tuh orang yang udah kaya dikasih lagi 1? Mau. Berarti kalau masih butuh, belum kaya namanya. Yang kaya, yang maha kaya maksudnya udah nggak butuh, itu namanya maha kaya. Yang itu ya yang maha kuasa, yang udah nggak butuh. Yang nggak butuh sama kita nih, justru yang butuh adalah kita. Yang justru yang butuh adalah kita. Jangan pakai akal kita dibolak-balik. Giliran ya waktunya aja, suatu saat ya mungkin ajal atau umurnya udah habis, ya baru pengen ke masjid, pengen ke musola, pengen ke majlis taklim. Diapain? Buat disolatin. Waktu masih ada, masih seger, kagak mau. Ya, itu kira-kira pemikiran begitu betul apa salah? Ya salah. Itu mah kalau ibarat sebagai contoh, itu orang almarhum itu ibaratnya punya piaraan ayam, punya piaraan kambing. Ya. Begitu yang meninggal itu majikannya meninggal, itu piaraannya kalau dia bisa ngomong begini nih, berdua tuh, kambing sama ayam. Ya, ini ibarat lisanul halnya, ya, pembicaraan dari bentuk hal atau kejadiannya bisa aja tuh ngomong tuh. Misalkan kambing sama ayam, peliharaannya orang yang meninggal itu ngomong, Bing, ya Bing. Kalau ayam manggilnya kambing. Dan nyeloncongan kambing itu gedean sama ayam, harusnya manggilnya Bang, karena binatang kan kagak punya adat, gak punya adab, manggil aja Bing. Kalau dipikir-pikir itu majikan kita ini sama kita berdua ya, kata si ayam itu kepada kambing. Loh, kok bisa begitu? Majikan dibilang sama ayam sama kambing peliharaannya. Lah iya, lah kalau kita nih, kata ayam, coba-coba dah masuk masjid, masuk musola, ya baru sampai di pintunya aja tuh ayam udah digetak, bener nggak? Bener nggak tuh? Apalagi kambing masuk ke sini, digetak apa nggak? Digetak. Tapi kalau ayam, kambing udah dipotong, dimasukin ke nasi kebuli, kira-kira masuk majlis, diterima maka nggak? Terima. Nasi uduk pakai ayam goreng, enak nggak? Diterima. Boleh nggak itu ayam masuk kalau begitu? Boleh. Kambing boleh nggak masuk? Boleh. Coba masih hidup, jangan coba-coba. Nah begitu juga tuh almarhum katanya, ya nggak boleh sebelumnya mau masuk sini, tapi kalau udah nggak ada nyawanya baru boleh masuk gitu. Sebelumnya digetak mulu gitu, nggak mau sempet, nggak bisa pokoknya digetak. Makanya keberuntungan besar nih yang bisa sembahyang, yang bisa ngaji begini. Itu berarti udah dikasih sama yang Maha Kuasa. Udah masuk ke situ, dikasih, diizinin. Kalau nggak diizinin mah repot. Nyampe umur udah mau habis juga sama Al-Quran, kagak pernah lihat, kagak boleh masalahnya, nggak diizinin. Nah, itu maksudnya begitu tuh. Itu secara akal bahwa yang butuh apa yang Maha Kuasa siapa? Kita. Tuhan mah nggak butuh sama kita. Ya, Tuhan nggak butuh sama kita. Mau lu model bagaimana kagak ngaruh. Justru yang sangat butuh itu kita. Biar enak hidupnya, biar baik jalan hidupnya, biar rapi anak keturunan, biar selamat, tentu itu harus ya dekat-dekat sama Tuhan melalui doa. Doa nggak bisa pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Di setiap waktu doa sama yang Maha Kuasa, itu disuruhnya minta sama yang Maha Kuasa. Ya, kalau kita kan umur udah segini mungkin ya, kalau umur disebut dewasa, udah dewasa nih, karena ukuran negara dewasa itu 17 tahun dewasa, punya KTP. Negara kita punya KTP umur berapa? 17, disebut orang dewasa. Kalau menurut agama dewasa itu diukur berapa? 15 tahun ke atas atau udah balik disebut dewasa. Kalau umur mah dewasa.
Tapi masalah keyakinan belum tentu. Apa keyakinan yang disebut belum tentu? Bisa aja yang umurnya udah 50. Kita ini disebut belum dewasa, masih anak-anak. Mengapa? Lah itu, walau anak-anak diantaranya modelnya banyak ngambekan, banyak ambeknya. Udah mulai bener dikit-dikit mau sembahyang, jadi kata nama gurunya, sama ustadznya, kalau pengen dagang laris, banyakin sholat duha. Dia sholat duha 5 hari sembahyang duha terus. Udah 7 hari, ya dia bilang kok ini belum ada perubahan, warung gua masih sepi aja. Akhirnya ngambek, berhenti. Nah kan kalau begitu kan berarti disebut kalau ngambekan kira-kira dewasa apa bocah? Bocah. Waktu masih bocor mah rumah masih bocor, apa lagi sembahyang sunnah di rumahnya 2 rakaat, air netes pas hujan, ya minta sama Allah, penangis-angis, ya Allah, ini kalau rumahnya gedong mah ini bisa sholat sunnahnya sering, bisa aja sampai 4 rakaat. Minta begitu, kebenaran dikabul sama Allah, punya rumah bagus gedong. Udah punya rumah mah boro-boro sholat sunnah 2 rakaat, malam tidur terus, sembahyang kagak, ya apalagi sembahyang sunnah. Nah itu kalau gitu disebut dewasa apa bocah? Bocah. Itu masalahnya begitu. Nah itu masalahnya begitu. Lah kita disuruh dengan memahami sifat ini, ya disuruhnya banyak doa. Doain anak kita, doain istri kita, keluarga, minta sehat, minta usaha lancar, minta dagang lancar, minta dimudahin semua. Banyak-banyak doa disuruhnya. Disuruhnya banyak doa. Karena kita ini disebut miskin, yang maha kayanya mah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifatnya qiyamuhu binafsihi. Itu tuh nomor 5 tuh, sifatnya tuh nomor 5, qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Yang susah atau yang miskin kita ini manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam kehidupan keseharian ada cobaan, ada ujian, itu namanya hidup. Kalau orang ataupun doa, jangan sampai doanya ya Allah hindarkan kami dari ujian. Jangan doanya begitu. Lah ujian mah maksudnya ujian itu buat peningkatan. Ya, doanya jangan begitu. Ya, kalau nggak mau ikut ujian mah repot. Tahun ini kelas 1. Ya, ngomong sama gurunya, Pak Guru, saya nggak mau ikut ujian. Ya kelas 1 aja terus. Ya kan, kelas 1 aja terus. Ya, doanya ya Allah mudahkan kami bisa melewati ujian cobaan ini, terus bisa ibadah, bisa terus dekat sama Allah. Ya meningkat dia terus, meningkat terus, meningkat terus. Karena udah dipastikan yang bisa hidup itu nyaman, bisa hidup itu tentram, enak kalau dekat sama yang maha kuasa, yang punya sifat qiyamuhu binafsi. Telatenin dah dikit-dikit nih. Ini kunci kebahagiaan hidup. Ini yang merupakan standar dasar keyakinan yang membedakan antara Kristen dengan agama kita. Ini qiyamuhu binafsi. Ya. Qiyamuhu binafsi. Sampai ada terusannya Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus. Ini mulanya dari pemahaman qiyamuhu binafsi ini yang salah. Ya, yang salah. Ya, yang salah. Dan yakinin bahwa satu, ya yang biar kita paham bahwa qiyamuhu binafsi artinya Tuhan itu maha kaya. Tidak butuh kepada segalanya. Tidak butuh kepada kita manusia. Bahkan sebaliknya, yang butuh dan sangat butuh ya kepada Allah adalah kita manusia. Ya, ibaratnya kalau sakit malah lagi dicubit, biar kita balik lagi, dekat lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ditegur namanya. Namun yang pokok-pokok harus diingat dan harus diyakinin ya oleh kita semuanya. Ya moga ya dikit demi sedikit terus sampai daripada pelajaran ini ya
yang paling penting kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa orang itu nggak bisa jauh daripada Tuhan, nggak bisa hidup semaunya, nggak bisa hidup sembarangan. Bagaimana nanti? Repot ya. Ditanya tuh, ada yang sufi besar bertanya, umur berapa? Umur 60 katanya. Waduh. Kalau 60, 70 disebut muammar. Muammar tadi dipanjangin, bonus dapat usia panjang dari Allah. Ditanya, bekalnya apa? Kalau Sayyidina Ali bekalnya ya sholat sunnah aja 1000 rakaat. Sayyidina Utsman, waduh disebutin. Nah itu bekalnya apa? Dia bingung, bekal umur udah mau offset gitu, ditanya bekal, ya kan? Bekalnya apa? Iya. Cuman 2 buat kita itu apa? Dijawab. 1, mengaji atau diajiin, begitu. Udah gak ada cara lain ya. Mengaji, ngaji kayak gini, dikit-dikit ngaji, udah gak ada cara lain. Dengan ngaji itu ya moga Allah Subhanahu wa ta'ala ngapus yang berikut-berikutnya, dihitung bagi kita yang kedepannya sebagai husnul khotimah. Namanya ngaji, nggak ada lagi caranya. Kalau ngaji dapat penjelasan, dapat kesadaran, kita bisa dekat ya. Namanya juga orang baru belajar naik sepeda, kira-kira jatuh wajar apa enggak? Nah, jatuh bangun lagi, tapi dihitung masih belajar. Yang repot mah udah lulus, yang repot udah nggak dihitung lagi. Kalau udah nggak ngaji kan berarti udah lulus gitu kan, udah lulus gitu. Ngitungnya kemana repot? Ya namanya dikit-dikit jatuh, dikit-dikit salah, ya namanya dimaklumin wajar. Tapi masih dalam kerangka itu mengaji, ngaji. Ya kalau udah habis kan diajiin berarti gitu. Ya, dikit-dikit pakai. Kita harus banyak berdoa, mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya guru-guru kita tuh di mana aja kagak bosen-bosen. Tuh namanya Kiai Fahrudin Al-Bantani yang kita baca buku. Dimanapun ya, di makam Mbah Mun, di makam Nabi, doa aja kerjanya. Doain kita, doain keluarganya, doa. Kita juga banyak doa. Habis sholat jangan HP tadi kagak doa, minta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sangat butuh biar pada selamat, biar pada subur rezeki, biar pada maju usahanya, biar hidup lingkungannya nyaman. Nggak lain itu yang punya kuasa yang maha kaya, Allah Subhanahu. Kita minta yang banyak, kita minta doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian daripada ngaji singkat pada malam kali ini. Bila ada alfa dan khilaf, mohon maaf lahir batin. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan duduknya kita ini di majlis ilmu, Allah kurniakan kita kesehatan yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan rezeki kepada kita, anak-anak kita yang lagi belajar dimudahin belajarnya, yang belum dapat kerja dapat kerjaan, yang belum dapat jodoh Allah mudahkan jodohnya, ya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah.